Suatu peristiwa yang tidak diduga dari semula. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa semua orang di dunia ini tidak tahu kapan kecelakaan itu akan tiba terhadap dirinya. Yang kedua, kecelakaan itu tidak dikehendaki. Artinya bahwa setiap orang tidak mau untuk mendapatkan kecelakaan. Yang ketiga yaitu kekacauan mengacaukan peristiwa aktivitas yang telah ditentukan. Misalnya ada suatu kegiatan, ada timbul kecelakaan, maka akan mengganggu aktivitas tersebut yang dapat menimbulkan kerugian baik itu terhadap manusia maupun terhadap benda, ya, yang kita kenal dengan property damage. Saya dapat mengilustrasikan, ya, suatu kecelakaan yang dapat dihubungkan dengan pekerjaan ataupun kecelakaan yang berhubungan dengan kecelakaan ataupun yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Ya, misalnya apabila Anda berada di suatu tempat dan pekerjaan Anda berada di tempat lain yang secara monoton atau setiap saat Anda melakukan perjalanan tersebut. Namun, pada suatu saat Anda mau menuju ke kantor ataupun ke tempat kerja tersebut, namun Anda ada pergi atau singgah ke tempat lain misalnya. Misalnya ke pasar dulu, baru Anda melakukan atau melanjutkan perjalanan Anda ke tempat kerja. Pada saat Anda melakukan perjalanan ke pasar, tiba-tiba Anda mengalami kecelakaan di tempat tersebut. Kecelakaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan yang terjadi bukan di dalam hubungan kerja. Artinya, dalam perjalanan rutinitas Anda pada saat Anda melakukan pekerjaan. Sehingga kecelakaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecelakaan itu dilakukan, ya, atau timbul di luar dengan hubungan kerja Anda. Ya, beda juga dengan kecelakaan yang terjadi di tempat kerja. Misalnya, Anda berada di dalam suatu tempat kerja, tiba-tiba tangan Anda terpotong, ya, ataupun Anda terjatuh, ya. Dari kecelakaan tersebut termasuk yaitu kecelakaan kerja karena berada di dalam tempat atau lingkungan kerja. Baik, kita akan lanjut. Yang berikutnya yaitu kesehatan kerja. Kesehatan kerja yaitu suatu ilmu yang penerapannya untuk meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja, mulai dari peningkatan kesehatan, ya, pencegahan terhadap penyakit akibat kerja, ya. Walaupun pada awalnya dilakukan pemeriksaan kerja, ya, atau yang kita kenal dengan medical check up, ataupun melakukan pengobatan dan juga pemberian makanan tambahan dan juga minuman bergizi, ya, makanan dan juga minuman yang bergizi. Jenis-jenis daripada kecelakaan, ya, dalam hal ini kita akan membahas menyangkut jenis dari potensi bahaya tersebut yang kita kenal dengan hazard. Hazard atau jenis potensi bahaya dapat dibagi menjadi potensi bahaya kimia atau chemical, ya, bahaya physical, bahaya electrical, bahaya mechanical, bahaya psikologikal, bahaya biologikal, dan juga ergonomi. Dalam suatu kejadian, ya, apabila, ya, kita hampir mengalami kecelakaan, biasa dikenal dengan nama insiden. Apabila dalam suatu kecelakaan itu kita sudah mengalami, kita kenal dengan nama accident. Sedangkan apabila kita hampir mengenal kecelakaan, ya, ataupun bahaya yang akan timbul, kita kenal dengan nama near miss. Apa itu danger? Ya, danger adalah suatu kondisi yang telah teridentifikasi
memulai pemeriksaan, baik itu pengujian maupun analis, yang dapat disimpulkan telah menunjukkan atau melampaui batas aman. Ya, danger ya biasa merupakan lawan kata daripada selamat, ya. Karena danger merupakan kondisi yang tidak aman. Kondisi accident, ya. Dalam hal ini, definisi daripada accident itu sendiri merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan, ya. Bila mana pada saat itu sedikit saja terjadi perubahan, maka akan menimbulkan terjadinya accident. Sudah tadi saya jelaskan, apabila kita sudah mengalami kecelakaan, kita kenal dengan nama accident. Sedangkan apabila kita hampir mengalami kecelakaan, kita kenal dengan insiden. Baik, kita lanjutkan ya. Dalam pengertian daripada kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri, ada juga yang kita kenal dengan hazard. Ya, tadi sudah saya jelaskan, hazard adalah bahaya ataupun potensial yang dapat menyebabkan kecelakaan ataupun dapat menimbulkan kerusakan. Hazard dapat berupa ya atau dapat ditimbulkan dari bahan-bahan ya, bagian-bagian mesin, bentuk-bentuk energi ya, metode-metode kerja ataupun dari situasi-situasi kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan ataupun kerusakan. Pengertian daripada danger tadi merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi ya bila mana terjadi accident. Tadi saya sudah sampaikan bahwa danger atau bahaya merupakan lawan daripada safe ataupun aman. Apa itu safe? Safe adalah kondisi atau kondisi sumber bahaya yang telah teridentifikasi dan telah dikendalikan dengan tingkat yang memadai. Ya, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan menyangkut dangers, risk, hazard, ada juga risiko yang sehingga orang bisa mengalami kecelakaan. Apa itu risiko? Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya ataupun hazard tadi yang dapat terjadi. Di dalam kesehatan dan keselamatan kerja, ada yang kita kenal dengan kata aman ataupun selamat. Ya, aman atau selamat merupakan kondisi yang tidak ada kemungkinan malapetaka. Artinya, seseorang itu dapat bekerja dengan baik ataupun selamat, dapat beraktivitas dengan baik ataupun selamat. Lawan daripada kata aman dan selamat tersebut ada dapat dikenal yaitu tindakan yang tidak aman, ya, ataupun lawannya, ataupun kondisi yang tidak aman. Merupakan lawan dari kata selamat tadi ya, ataupun aman tadi. Apa itu yang kita kenal dengan tindakan yang tidak aman? Yaitu merupakan suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan yang memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan. Itu merupakan tindakan yang tidak aman. Sedangkan kondisi yang tidak aman, yaitu kondisi fisik atau keadaan yang berbahaya yang mungkin dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Ya, jadi dari kondisi yang tidak aman, dia akan mempengaruhi terhadap keadaan fisik. Sedangkan kalau tindakan yang tidak aman yaitu terhadap prosedur, ya, prosedur keselamatan. Kita akan membahas lanjut menyangkut yang tadi sudah saya sampaikan, menyangkut jenis dari potensi-potensi bahaya tersebut. Ya, ada potensi hazard, ya, chemical hazard, electrical, mechanical hazard, physical hazard, biologi hazard, dan juga ergonomi. Ya, yang pertama yaitu physical hazard. Physical hazard meliputi penerangan, ya, suhu udara, kelembapan, cepat rambat udara, suara, vibrasi mekanik, radiasi, tekanan, dan juga udara yang berhubungan dengan physical hazard. Sedangkan chemical hazard berupa gas, uap, debu, kabut, ya, asap awan, cairan yang dari gas-gas beracun, ya, dan juga benda-benda padat. Itu semua termasuk dari chemical hazard. Sedangkan electrical hazard yaitu semua potensial bahaya yang berhubungan dengan electrical atau kelistrikan, ya,
Dan bisa diambil contoh yaitu ada pembebanan listrik yang berlebihan yang dapat mengakibatkan korsleting, ya, korsleting listrik, sehingga bisa menyebabkan kecelakaan listrik, ya, ataupun kebocoran isolasi, ya, sehingga Anda bisa terkenal daripada sengatan listrik tersebut. Berikutnya yaitu mechanical hazard, ya. Mechanical hazard yaitu bahaya yang timbul dari keadaan-keadaan konstruksi, ya, mesin dan juga instalasi yang berhubungan dengan mechanical. Sedangkan yang fisiologi hazard yaitu bahaya yang timbul dari beban kerja, sikap dan cara kerja. Dalam hal ini cara mengangkat, ya, cara mengangkut yang salah pada saat proses pengangkatan, cara kerja yang mengakibatkan hamburan, ya, dari serbuk-serbuk logam, ya, percikan daripada air dan tambahan bahan-bahan berbahaya yang beracun, serta penggunaan alat pelindung diri yang salah. Itu semua berhubungan dengan physiological hazard. Yang berhubungan dengan jenis potensi bahaya biological hazard yaitu bahaya dari jasad renik, serangga atau hewan lain, tempat kerja, ya, di dalam tempat kerja, serta berbagai macam penyakit yang timbul seperti infeksi, alergi, ya, sengatan atau gigitan binatang yang menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang jenis potensial bahaya atau hazard lainnya yaitu ergonomi, di mana gangguan yang bersifat ergonomik atau berhubungan dengan faal tubuh diakibatkan karena beban kerja yang terlalu berat, ya, serta peralatan kerja yang tidak sesuai dan tidak serasi dengan tenaga kerja itu sendiri, ya, sehingga mempengaruhi kecepatan dan berjalannya yang tidak sesuai dengan operator ataupun pelayanan yang akan dilakukan. Semua jenis-jenis potensial itu seringkali kita temui dalam kehidupan kita sehari. Baik, mungkin sampai di sini dari penjelasan Bapak, ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Kalau memangnya belum ada yang bertanya, mungkin kita bisa melanjuti pelajaran kita selanjutnya. Kita akan masuk ke faktor-faktor ancaman risiko daripada kecelakaan kerja. Di dalam faktor-faktor ancaman risiko kecelakaan kerja ada 3 hal utama dalam suatu proses, yaitu ada tenaga kerja, ada peralatan, dan juga ada bahan. Ya, hubungan antara tenaga kerja dan alat itu akan berhubungan dengan keselamatan, sedangkan hubungan antara tenaga kerja dengan bahan itu akan berhubungan dengan kesehatan, sedangkan hubungan antara bahan dan alat itu akan berhubungan dengan lingkungan. Ketiga hal ini sangat mempengaruhi di dalam proses pekerjaan untuk menimbulkan ataupun menekan bahaya yang timbul atau ancaman yang timbul terhadap risiko kecelakaan kerja. Di dalam kasus-kasus kecelakaan kerja, ya, banyak sekali, ya, kita temui bahaya-bahaya ataupun kasus-kasus kecelakaan yang banyak dijumpai, ya. Salah satunya, ya, misalnya sumber-sumber bahaya yang tadi sudah saya sampaikan di materi contohnya secara fisik, ya, Anda bisa mengalami sengatan listrik, ya, ataupun Anda bisa mengalami kecelakaan nermis atau hampir celaka, ya, ataupun Anda bisa mengalami kerusakan-kerusakan alat, ya, atau peralatan, ataupun sampai ke tingkat kecelakaan ringan yang dapat membahayakan keselamatan Anda, ataupun sampai ke tingkat fatality, ya, atau sampai ke tingkat kematian. Ya, kita kenal ada piramida kasus kecelakaan, ya, di mana dari penjelasan saya tadi, ya, menyangkut sumber bahaya, keadaan-keadaan nermis atau hampir celaka, kecelakaan alat, dan juga kecelakaan ringan sampai ke tingkat fatality atau kematian, ya,
itu memiliki tingkat piramida ya, ataupun berbentuk seperti piramida. Semakin tinggi kecelakaan atau sampai ke tingkat fatality itu memiliki kasus yang sangat sedikit ya, makanya sampai di bagian ujung ya. Dan kasus-kasus yang banyak seperti sumber-sumber bahaya, kecelakaan akibat nermis, hampir celaka itu paling banyak ya, dan tidak pernah ada yang dilaporkan. Kita pindah ke aspek-aspek dalam penerapan ketiga. Di dalam aspek-aspek penerapan ketiga ada dalam yang pertama yaitu proses perencanaan atau aspek perencanaan, yang kedua yaitu aspek pemasangan ya, yang ketiga yaitu aspek commissioning, yang keempat yaitu aspek pemakaian, dan yang kelima yaitu aspek perawatan ya. Itu merupakan aspek-aspek di dalam penerapan ketiga ya, di mana dalam pengendalian aspek-aspek tersebut ada yang kita kenal dengan pengendalian administrasi ya, standarisasi, sertifikasi, dan juga legalitas ya. Itu dapat mengendalikan aspek-aspek dari penerapan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga tidak menimbulkan kecelakaan terhadap kerja. Baik, yang pertama yaitu aspek kita membahas menyangkut identifikasi bahaya ya. Dalam mengidentifikasi bahaya ya, sebelum kita melakukan suatu pekerjaan harus dilakukan identifikasi bahaya ya, yang berguna untuk mengetahui potensi bahaya dalam setiap kegiatan pekerjaan. Identifikasi bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan ataupun petugas-petugas pengawas yang kita kenal dengan safety officer ya. Adapun identifikasi bahaya lainnya ya, menggunakan teknik ya yang sudah ada atau yang sudah baku, seperti yang kita kenal dengan menggunakan checklist ataupun JSA ya, ataupun bisa menggunakan permit dan lain-lain sebagainya ya, dari jenis-jenis ataupun cara atau teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya. Analisis daripada kecelakaan yaitu bertujuan untuk menentukan faktor-faktor penyebab utama yang bertindak terhadap pencegahan terjadinya peristiwa yang sama ya. Itu merupakan analisis daripada kecelakaan. Dalam logika terjadinya kecelakaan kita ada kenal beberapa teori ya. Ada yang kita kenal dengan teori model ya, ada juga yang kita kenal dengan teori domino teori ya, ada ya, atau yang kita kenal dengan nama loss quotient model ya. Namun di dalam materi yang saya jelaskan ini saya akan menjelaskan menyangkut teori domino ya. Di dalam teori domino ini sendiri akan dipengaruhi dari berbagai penyebab ya, atau berbagai sebab. Yang pertama yaitu hazard atau bahaya tadi ya. Itu bisa timbul akibat lemahnya kontrol ya, ataupun bisa juga dari lemahnya kontrol ya dapat menyebabkan penyebab dasar kecelakaan ya. Sebab dasar kecelakaan itu akan mempengaruhi terhadap sebab atau kelangsungan daripada suatu pekerjaan. Apabila hazard ini tidak terkendali ya, antara yang satu dengan yang lainnya, mulai dari lemahnya kontrol, sebab-sebab dasar atau sebab-sebab yang berlangsung akan mempengaruhi dan akan menimbulkan ya. Kalau dari teori domino, satu kartu apabila dijatuhkan dia akan jatuh ke kartu domino yang lain dan akan menimbulkan accident ya, baik itu kerugian, baik itu manusia dan juga benda. Baik ya, kalau dilihat daripada penyebab yang tadi sudah disampaikan ya, nah, kita ada standarisasi ya. Kita ada standarisasi dalam acuan kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri ya, yaitu
undang-undang pemerintah nomor 1 tahun 70 yang sudah saya sampaikan di atas ya, menyangkut tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Ada juga pedoman-pedoman daripada perusahaan ya, ataupun ada juga kode-kode etik daripada perusahaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, ataupun ada peraturan-peraturan pemerintahan dan juga peraturan-peraturan perusahaan ya. Baik, saya rasa materi yang saya sampaikan di saat ini dirasa cukup ya untuk pertemuan kita di hari ini. Dengan akhirnya dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa setiap orang ya, yang pertama yaitu setiap orang tidak ingin untuk mendapatkan kecelakaan. Ya. Yang kedua, kecelakaan itu datang secara tiba-tiba. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kecelakaan itu datang padanya. Yang ketiga, kita selaku manusia harus bisa berupaya dengan tindakan-tindakan kita ataupun dengan metode-metode yang sudah disampaikan tadi untuk memproteksi sehingga kita tidak mengalami kecelakaan. Ya. Dan kesimpulan yang paling terakhir, kita dapat mengaplikasikan semua teori-teori kecelakaan ini di dalam kehidupan kita dari hari lepas hari, sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap diri pribadi dan juga respon balik kita kepada lingkungan sekitar kita terhadap kecelakaan dan juga keselamatan. Saya rasa cukup materi saya di hari ini. Atas perhatian teman-teman semua, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya dan saya ucapkan terima kasih.